kalau ada orang berbicara kepada kita seperti ini, tidak sholat, tidak apa-apa, perlu adanya mujahadah, kesungguhan untuk bisa mencapai. Yang penting jujur, tidak korupsi, tidak memakan hak orang lain, selalu baik kepada orang, bersodakoh, dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Zakat tidak pernah ketinggalan, dan kalau bergaul selalu menghormati orang lain. Daripada orang yang sholat tetapi hobinya menggunjing aib orang lain, kalau berkata sering menyinggung perasaan orang, ucapannya tajam sehingga menyakiti hati orang, dan selalu memandang rendah orang lain karena merasa dirinya adalah orang soleh dan merasa bahwa surga sudah pasti menjadi miliknya. Kira-kira kalau ada orang yang berkata seperti itu, kita bingung apa bingung? Apa justru kita membenarkan ucapannya? Perhatikan, di dalam Al-Quran surat 35 ayat 7. Walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi urutannya adalah walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kalau orang sudah menyatakan beriman kepada Allah, tentunya dia akan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Kalau orang sudah mengaku beriman, mengatakan bahwa tidak sholat, tidak apa-apa, bagaimana dikatakan beriman? Justru dia sedang menantang perintah Allah. Yang kedua adalah wa amilus solihati, dan mengerjakan kebajikan. Jadi orang yang beriman sudah pasti akan melaksanakan kebajikan, yaitu melakukan, mendirikan sholat dan perintah-perintah lainnya. Di dalamnya pasti dia akan bersedekah, di dalamnya dia pasti akan melakukan perbuatan baik, di dalamnya dia tidak akan mungkin akan mengambil hak orang lain, karena ini adalah perintah Allah. Kalau itu sudah dijalankan, lahum maghfiratun, bagi mereka adalah ampunan. Jadi melalui tahapan-tahapan yang pertama dan yang kedua, baru timbul ampunan. Kalau ada orang yang sholat tetapi masih suka bergunjing, suka menceritakan aib orang lain, sering menyakiti hati orang, ucapannya tajam sehingga menyinggung hati orang lain, perasaan orang lain, sudah jelas sholatnya pasti salah. Mengapa?
Karena orang yang sholat pasti terjaga dari hal-hal buruk. Wa aqimus sholah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Bagaimana mungkin orang yang sholat melakukan pekerjaan yang seperti itu? Pasti sholatnya ada yang salah. Kemudian faktor yang keempat, setelah ampunan Allah turun, maka baru timbul wa ajrun kabir, pahala yang besar. Urutannya, yang pertama iman dulu. Dengan beriman pasti melaksanakan amal soleh. Dengan amal soleh maka timbul ampunan dari Allah. Setelah ampunan ada, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, baru timbul yang namanya pahala. Jadi tidak akan mungkin orang yang tidak sholat mendapatkan pahala. Maka mubazirlah orang-orang yang melakukan kebaikan tetapi tidak sholat. Karena sholat awwalu ma yuhasabu abdul yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali dihitung di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka amal-amal lain pun dianggap baik. Allah ampunkan. Manakala sholatnya sudah tidak baik, rusak, apalagi meninggalkan, maka amal lain pun dianggap rusak, rugi apabila kita melakukan kebaikan tetapi tidak sholat.